Empat hal penting tentang api Tuhan atau api Roh Kudus yang akan dijelaskan oleh pendeta Dr. Frankie Rewa. Yang pertama, api di padang gurun. Yang kedua, api di tabernakel Musa. Yang ketiga, api di Gunung Karmel. Dan yang keempat, api di loteng Yerusalem. Saksikan penjelasan tentang empat hal tadi dalam acara Nada dan Sabda edisi Rabu 16 Februari 2022 jam 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Good evening all of our brothers and sisters. Malam ini kita ketemu kembali dalam acara Nada dan Sabda. Tonight we are back in Nada dan Sabda. Dan harapan kami Bapak Ibu seperti biasanya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. And we do hope that just like usually you're blessed by the Lord. Bapak Ibu semua pemirsa yang setia bersama dengan kami khususnya Jemaat Eklesia. All of our viewers, especially the Ecclesia family. Kita semua akan menikmati jamahan Tuhan pada malam hari ini. We believe that we will receive the touch of God tonight. Dan sebelum kita memulai acara Nada dan Sabda, tentunya Saudara Egin akan berdoa untuk kita semua. Okay, so before we go further, let's join in prayer. Thank you, beautiful Father, for this time. Lord, we want to come to your presence. We want to receive from you. Please anoint all of us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. All of God's beloved people, Gereja Tuhan harus berjalan dalam api Roh Kudus. the church of God has to walk in the fire of the Holy Spirit. Atau gereja Tuhan harus berjalan dengan api Tuhan. Or the church of God has to walk in the fire of God. Kita harus tahu bahwa tanpa tuntunan api Tuhan atau api Roh Kudus, We have to know that without the leading of the fire of God, maka gereja Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. the church of God can do nothing. Malam hari ini Egin kita akan bicara tentang 4 hal tentang api. And tonight we'll be talking about 4 things about the fire. Yang pertama api di padang gurun dan yang kedua api di tabernakel Musa. The first one is fire in the wilderness, and the second one is the fire in the tabernacle of Moses. Lalu api di Gunung Karmel dan api yang terakhir yaitu di loteng Yerusalem. The next one is the fire in the Mount Carmel, and the last one is the fire in the upper room. Untuk itu pemirsa, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari pendeta Dr. Frankie Rewa So viewers, before we listen to the explanation tentang api Tuhan tadi, about the fire of God, sebagaimana tema malam hari ini, Nada dan Sabda, just like the theme for tonight, kita memuji Tuhan dulu. let's praise God together. Let's sing my soul. Mari sama-sama yang ada di rumah, kita nyanyikan pujian ini. Let's sing this song together. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. There sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. That sings my soul, my Savior God, to thee. Mari semua katakan. Let's say together. How great thou art. Oh, how great thou art. It sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great
mendengarkan penjelasan tentang api Tuhan dari Pendeta Dr. Frankie Rewa. Let's listen to the explanation from Dr. Pastor Frankie Rewa. Kita akan lihat 4 poin secara cepat. Yang pertama, api di padang gurun atau api di padang belantara. Api ini eksis, memimpin sejak dari tanah Mesir, dan api ini membawa orang Israel ke alamat setelah 40 tahun di Sungai Yordan. Setelah mereka berkeliling melakukan rute perjalanan api, rute perjalanan bersama Tuhan, akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan, ke alamat yang mereka tuju, tanpa beranjak sedetik pun dari orang-orang Israel. Saya bilang tanpa beranjak, tanpa pindah meninggalkan orang-orang Israel. Ini bicara tentang konsistensi dari Roh Kudus dalam memimpin orang-orang percaya. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka, katakan amin, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada malam hari di depan bangsa itu. Luar biasa. Konsistensi dari Roh Kudus atas orang-orang percaya tidak berubah. Siang hari ataupun malam hari, di Senin ataupun Minggu hari, di tahun pertama sampai pada tahun yang terakhir. Haleluya. GPDI Siloam, haleluya, telah dihantar oleh Tuhan 71 tahun lamanya. Konsistensi dari pendiri gereja ini dipenuhi dengan Roh Kudus sampai hari ini. GPDI Siloam dipenuhi dengan Roh Kudus. Selama 100 tahun gereja Pentakosta hadir di bumi Indonesia, mulai dari Seattle, Amerika Serikat, dibawa oleh pasangan keluarga 2 misionari, datang ke Indonesia, tiba di Bali, datang ke Cepu, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Sudah 100 tahun mujizat Tuhan dan api Tuhan tetap ada di atas kepala dari seluruh warga GPDI dan hamba-hamba Tuhan, termasuk di sini ada. Haleluya, puji Tuhan. Melewati padang gurun yang ada banyak ular biludak, mereka luput. Ada banyak singa, mereka luput. Ada banyak binatang buas, ekstrimnya kalau dingin bisa 0 derajat Celcius, kalau ada musim dingin mereka luput. Kalau panas sampai 46 bahkan 50 derajat Celcius, mereka luput. Ini pertolongan ajaib di segala cuaca, di segala medan, di segala tantangan, di segala situasi. Kalau ada Roh Kudus tetap aman-aman saja. Asalkan jangan menyimpang dari peraturan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Orang Pentakosta adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan Pentakosta harus diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itu kita bicara tadi tentang bagaimana api Tuhan di padang gurun. That was the explanation about the fire of God in the wilderness. Dan kita tahu bersama api Tuhan bukan sekedar datang kepada bangsa Israel waktu ada di padang gurun. And we know it that the fire of God does not just come. Dan api Tuhan waktu ada di padang gurun, ketika pada waktu malam hari dia memberikan kehangatan bagi orang Israel. But also in the night, the fire gives warmth to the Israelites. Dan memang itu sangat perlu sekali bahwa pimpinan Tuhan lewat api Tuhan di padang gurun memberikan mereka sebuah kehangatan dan ketenangan. And so it's so important that the fire of God can Jelas- give them the warmth. Nah, jelas sekali apa yang disampaikan oleh pendeta Dr. Frankie Rewa tadi. It's so clear about what the
Pastor Frankie Rewa just said. Egin sendiri sebagai gereja Tuhan melihat bagaimana pentingnya api Tuhan untuk menghangatkan kita. Ya, Pendapat Egin sendiri? ya penting sekali Om Sam. Penting sekali ya. Ya, karena kita juga sangat butuh yang namanya pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena ada berbagai macam musim kehidupan Yes. yang kita hadapi dan sangat penting bagi kita untuk punya api Tuhan. Yes, karena memang Tuhan juga nggak mau lewat jemaat yang ada di Kitab Wahyu 7, jemaat yang ada di Asia Kecil, dia nggak mau kita suam-suam, dia mau kita ya panas seperti itu. God wants us to not be a lukewarm believer. Dan gereja Tuhan akhir-akhir ini Tuhan mau kita tetap tinggal dalam suasana kehangatan kasih Tuhan. And God wants us to live in the warmth of His love. Engkau tetap hangat dalam pelayanan. So you will be keep warm in the ministry. Paulus berkata, jangan kita padamkan roh, jangan padamkan api itu saudara-saudara. So just like Paul said, don't lose the fire. Musim terus akan berganti. The seasons will change. Seperti bangsa Israel mereka jalani kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Just like the Israelites, sometimes they faced cold and sometimes they also faced hot weather. Tapi ingat, api Tuhan menghangatkan mereka. Sekali lagi saya ulang-ulang berkata, api Tuhan, api Roh Kudus menghangatkan mereka waktu mereka ada di padang pasir atau padang belantara. But the fire of the Holy Spirit gave them the warmth. Oke, sebelum kita lanjut kepada poin yang kedua tentang api Tuhan, Before we go to the next point, kita bersyukur dan kita rindu terus bahwa setiap rumah Tuhan atau tabernakel di zaman itu, we long for the house of God or the tabernacle. yaitu tabernakel Musa, That is the tabernacle of Moses, bait Allah. the temple of God, Di sana api Tuhan turun. where the fire of God descended. Dan kita mendengar penjelasan dari pendeta Frankie Rewa. And we will listen to the explanation. Nomor 2, api Tuhan di tabernakel atau kemah sembahyang. Selepas dari Gunung Sinai, orang Israel mendapatkan gambar tabernakel yang kemudian dibuat oleh Bezalel Oholiab atas bimbingan dan tuntunan Tuhan melalui Nabi Musa. Setelah tabernakel atau kemah sembahyang itu selesai, maka barang-barang kudus mulai dari mezbah korban pembakaran, kolam pembasuhan, meja roti pertunjukan, kaki tiang dari emas, mezbah dupa, peti perjanjian, tutup perjanjian, kain-kain kirmisi, dan semua patok-patoknya, dan semua permata-permatanya lengkap dibuat, maka didirikanlah kemah sembahyang itu. Kemudian kemah sembahyang itu ditabiskan. Setelah kemah sembahyang itu ditabiskan, yang terjadi adalah dalam Bilangan 9 ayat 15, dan pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Musa melihat itu seperti api. Awan itu adalah api, dan memang itu adalah api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Tepuk tangan kepada Tuhan. Api di kemah, api di kemah, api di kemah pertemuan, api di kemah kudus. Haleluya. Sehingga ibadah dapat berjalan lancar karena di situ ada api Tuhan. Hari ini saya informasi ke dalam hatimu, dalam nama Yesus, gereja kita adalah gereja api. Jangan ngaku Pantekosta kalau tidak ada api. Jangan ngaku pendeta Pantekosta kalau tidak ada api. Jangan ngaku perkumpulan gereja dalam ibadah kalau tidak ada api. Itulah sebabnya dalam semua ibadah itu ya, semua anggota jemaat harus terlibat bersama api. Dan di dalam api ada penyembahan, ada pujian,
pujian, ada iman yang kuat, dan ada mujizat. Maka semua jemaat kalau beribadah harus terlibat dalam penyembahan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya bengong. Hanya sekedar dengar, tidak masuk dalam hati. Masuk di telinga kanan, keluar di tengah kiri. Masuk di telinga kiri, terlempar lagi di sebelah kiri. Biasakan. Saat kita mendengar firman Allah, kita memberikan respon bahwa tanda engkau diurapi oleh Tuhan, tanda engkau dirahmati oleh Tuhan, tanda bahwa engkau ada api di dalam dirimu, api di dalam dirimu. Supaya dalam ibadah itu ada berkat, supaya dalam ibadah itu ada urapan, supaya dalam ibadah itu ada kuasa. Sudah kebiasaan, kebanyakan pendeta nggak merespon pendeta yang berkhotbah, gembala yang berkhotbah. Udah kebiasaan, banyak jemaat di berbagai tempat cuma diam, duduk, terpekur, karena dia pikir ibadah itu cuma setor wajah sama Tuhan. Tidak, ibadah itu adalah bawa diri pada Tuhan, bawa hati pada Tuhan, bawa jiwa pada Tuhan, dan semua menyembah Tuhan. Glory, haleluya. Bahkan kadang-kadang mimbar gereja menjadi arena lawak belaka, tempat lelucon di mana pendetanya dipuja-puja, dihormati kalau banyak lucunya. Tapi kalau banyak tajam irisannya, banyak pedisnya, banyak kritiknya, banyak ajaran yang keras, pendeta itu kurang laku di akhir zaman. Kalau saya nggak peduli, saya harus beritakan apa yang benar, apa yang lurus. Sebab pendeta-pendeta selebritis sekarang banyak. Kalau lucunya luar biasa banyaknya jemaatnya. Kalau pendetanya jenaka, jemaat juga jenaka semuanya. Yang aku suka adalah gereja yang penuh urapan, penuh kuasa, penuh mujizat, jemaat yang matang, jemaat yang kuat, yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah lari ke sana dan kemari. Dia tetap stay, dia tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena jemaat yang seperti ini, jemaat yang kuat seperti ini, itulah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Itulah jemaat yang kuat dan kokoh. Itulah jemaat yang dinantikan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Usia GPDI sudah 100 tahun, melebihi gereja-gereja Pantekosta di seluruh Indonesia. Saatnya gereja Pantekosta itu matang, kuat, dan juga berpendirian. Gereja-gereja yang lain baru lahir kemarin. Memang gereja kita terlihat sederhana, tidak ada hiruk pikuk, tidak kelihatan modern. Betul, nggak apa-apa. Tapi gereja kita mengedepankan urapan. Gereja kita mengedepankan prinsip-prinsip datar Alkitabiah. Memang kita tidak ada show kiri, show kanan, tidak ada gemerlap di kiri dan kanan. Tapi yang terpenting adalah gereja itu mesti ada api kemuliaan, api Roh Kudus. Haleluya. Wow, kita harus beri tepuk tangan. So Ayo, let's give a big hand. pemusik kita juga harus berikan tepuk tangan dong untuk Tuhan. Yang ada di studio seluruh kru beri tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Let's give praise only to God. Kita merasakan bahwa benar-benar api Tuhan itu ada di tempat ini. We can really feel that the fire of God is here in this place. Ingin merasa api Tuhan ada di sini. Yes. Tentunya Yeah. juga kita berdoa supaya api Tuhan ada Amen. kepada pemirsa yang bersama dengan kami. Of course, we pray that the fire of God will touch the viewers. Ada sekian banyak mereka yang nonton bersama dengan kami dan There are ada yang many. memberikan komentar, Egin. Oh, there are many viewers who are watching with us. Oke, saya menyapa dulu Koni Oro berkata amin. Connie Oro says, Amen. Trinaldo dia memberikan api dalam gambarnya. Wah. Amen. Julian Mahmura amin. Amen. Dari Papua amin. From Papua says, Amen. Yuel Richard Trompas berkata juga amin. Amen. Nah, ada satu komentar yang agak cukup panjang malam hari ini, Egin. Yeah. There's a long comment here. Dari Stanley Timothy, dia berkata, satu, kita tidak bisa membuat api, tugas kita hanya menyiapkan mezbah. Wah, itu betul. First, we cannot make the fire. Our job is to make the altar. Karena memang api itu api Tuhan. Because it's really the fire of God, it's not our fire. Bagaimana api itu hidup, kita mempersiapkan api itu.
So we prepare for the fire dengan cara kita membangun mezbah. Itu kata Stanley Timothy. by building the altar. Lalu dia berkata bagaimana api bisa membesar? And next he asked how can the fire go bigger. Nah itulah api membesar, bagaimana kita harus mempersiapkan semuanya. Baik kayu-kayu yang supaya harus dibakar. How we prepare for the wood. Dia sampaikan begini, saya coba baca. Ketika kayu-kayu dikumpulkan lalu dibakar, maka api itu akan membesar. When the wood is collected, it's when the fire go bigger. Itulah kekuatan kesepakatan That's the power of unity atau kebersamaan. or togetherness. Lalu dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 20 maksudnya. Just like in Matthew 18 verse 19 to 20. Dan ingat apa dikatakan oleh Stanley Timothy tadi, inilah yang harus dibangun dalam keluarga. This is what we have to build in a family. Ketika itu dimulai dalam keluarga When it started in a family, dan maka dibawa ke dalam ibadah minggu, wah luar biasa. and then we bring it in this service, Lawatan Tuhan akan terjadi. the touch of God will happen. Api Tuhan ada di sana katanya. Amen. The fire of God will fill the place. Dan Stanley berkata nggak ada api asing yang ada di sana. Wah. And there's no strange fire over there. Thank you Stanley Timothy. Thank you. Atas respon malam hari ini, Anda telah memberkati kita malam hari ini. Ada Ibu Yulin Trisha. Ya, Ibu Yulin Trisha. Windy berkata amin. Winnie says amen. Lalu amin haleluya katanya. Amen. Hallelujah. Lalu ada Ritna Rengkung. Ritna Rengkung also. Windy Lovelia berkata Yes kuat dan berpendirian. She says yes, strong and opinionated. Gereja harus ada api kemuliaan. Waduh. The Church of God has to have the fire of God. Dan Jen Lipaat berkata amin haleluya. Amen. Hallelujah. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Let's give Haleluya. God praise. Hallelujah. Api itu kita rasa ada di sini. Amen. Ya, We also feel the fire. Coba praise musik G. Haleluya. Ada satu pujian kita perlu sedikit memuji Tuhan malam hari ini. So there's a song and let's sing the song together. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujihu. Oh, glory, glory. Saudara yang sedang nonton malam hari ini, Viewers who are watching tonight, rasakanlah api Tuhan ada dalam kehidupan kita. feel the fire of God in our lives. Dan tidak ada kata yang indah kita perlu sampaikan malam ini. There's no beautiful words that we can tell God tonight Selain kita mau berkata, glory hanya bagi Tuhan. unless we say glory only to the Lord. Api tetap menyala. Let the fire keep burning. Glory hanya bagi Dia. Glory only to the Lord. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujihu. Ada Ibu Meske bersama dengan kita. Ada Frans Haniko bersama dengan kita. Sama-sama sekali lagi. Let's sing together. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Pujihu. Saudaraku, Brothers and sisters, jika engkau merasa diberkati malam hari ini, if you feel blessed tonight,
Kita sudah bicara dari awal tentang api di padang gurun yang memberikan kehangatan. We already talked about the fire of God that gives warmth in the wilderness. Kita bicara tentang api di tabernakel Musa. We also talked about the fire in the tabernacle of Moses. Kita merindukan api itu terus mengalir dalam kehidupan kita. We long for that fire to keep burning in our lives. Dan kalau Tuhan ada di tabernakel, di bait Allah, di zaman Musa, If the Lord was in the tabernacle of Moses, maka Paulus berkata kita juga adalah bait Allah. and Paul also say that we are the temple of God. Kita minta bait Allah ini ada api terus mengalir, Let's ask God to gives us the fire membakar. to burn Api itu menyucikan kita. and to sanctify us. Api Roh Kudus akan memurnikan kita. And the fire of the Holy Spirit will purify us. Nah, kita terus akan mendengarkan penjelasan api yang ketiga. We will listen to the next explanation. Api yang ada di Gunung Karmel. The fire of God in the Mount of Carmel. Kita saksikan penjelasan berikut ini. Let's listen together. Cek api di Gunung Karmel. Ini tentang ibadah solo, ibadah pribadi. Ibadah pribadi dari seorang Elia yang mengalami tekanan politis karena dibenci Raja Ahab, dibenci istrinya Isabel, mengalami tekanan spiritual karena ada 800 nabi Baal dan nabi-nabi palsu, 850 totalnya seperti itu. Dia berada di bawah ancaman untuk dibantai, untuk dibunuh, untuk mengakhiri monoteisme, penyembahan kepada Allah yang satu-satunya, Allah yang esa. Mereka menghadirkan Dagon, Asitoret, menghadirkan dewa-dewa Baal, dewa-dewa Amori, dewa-dewa yang disembah di kawasan Palestina waktu itu. Dia ibadah solo. Wow, bukan nanti ibadah banyak orang seperti ini hadirat Tuhan terasa dialami. Ibadah solo pun Roh Kudus kerja. Elia menggali padi, Elia membuat mezbah, Elia menyusun batu, menaruhnya kayu di atasnya, dan Elia menaruh binatang sembelihan lembu di atas kayu bakar. Elia menyirami mezbah itu dengan air sampai parit yang ada di sekeliling dari mezbah tersebut tergenangi oleh air. Mustahil terbakar. Padahal sepanjang pagi hingga petang, nabi-nabi Baal berseru-seru dan menore-nore tubuhnya sampai luka dan perih. Tidak ada api datang. Artinya dingin sekali. Peristiwa itu terjadi di Bukit Karmel, di Gunung Karmel. Kami sudah 7 kali datang ke Gunung Karmel. Ketika sore menjelang petang hari, seorang penyembah solo, penyembah pribadi, Elia namanya itu tampil. Dia tampil apa adanya. Dia bawa hatinya dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang terpenting. Haleluya. Sekarang kita sedang merayakan Hari Raya Pantekosta. Jangan keluar dari tempat ini sebelum engkau merasakan suasana Pantekosta. Jangan. Saya larang. Semua kita harus mengalami pengalaman Pantekosta. Haleluya. Jangan dingin. Kalau dingin seperti nabi-nabi Baal yang nonton seluruh orang Israel, dingin. Banyak ibadah Pantekosta dingin, beku, nggak terasa hadirat Tuhan.
Malu kita jadi orang Pantekosta. Kalau ibadah kita nggak ada penyembahan, nggak ada hadirat Tuhan, malu. Usia kita sudah 100 tahun. Malu. Saya harap kita punya rasa malu. Ini bencana bagi gereja, ini api juga. Tetapi ketika mezbah korban persembahan itu rapi dibuat, maka Elia menengadah ke langit dan berkata, jawablah aku. Maka turunlah api dari langit, membakar semua persembahan, membakar lembu yang disembelih, membakar kayu-kayunya, membakar dan menjilat habis seluruh air di parit, dan membuat batu itu menjadi abu. Semua dihancurkan oleh api dari langit. Itu cara dari penyembahan yang solo yang dilakukan oleh Elia. Terjadi kegerakan besar yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri yang membakar korban persembahan itu. Glory haleluya, glory haleluya. Amin, amin, amin. Mana mulutmu memuji Tuhan? Mana hatimu menyembah Tuhan? Mana jiwamu bersorak kepada Tuhan? Haleluya, haleluya, haleluya. Dan persembahan itu seperti tubuhmu sendiri yang mau dibakar Tuhan, yang mau dibakar Roh Kudus pada pagi hari ini. Orang-orang Pantekosta dimanapun engkau sedang menikmati hadirat Tuhan dalam bentuk virtual ataupun dalam bentuk tatap muka seperti ini. Haleluya, 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 haleluya. Membuat semua orang Israel tercengang kagum. Dan akhirnya 850 nabi Baal itu menjadi kaget, takut dan gentar. Dan mereka disembeli di sungai Kerit. Mereka disembeli di sungai, di pinggir sungai Karmel, di pinggir gunung Karmel, dan mereka habis binasa. Saya cuma bilang bahwa api Tuhan mengalahkan yang jahat. Api Tuhan mengalahkan yang bukan dari Tuhan. Api kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Puji Tuhan. Ingin kita terus merasakan hadirat Tuhan. Yeah, I Haleluya. still feel the fire of God flowing in this place. Presia merasakan Tuhan ada di sini? Do you feel the fire of God? Yang merasa angkat tangan dong Presia. File merasa Tuhan ada di studio ini juga ya. Amen. Seperti pemirsa rasakan, kita juga merasakan bahwa api Tuhan ada di sini. We believe that all of us we feel the fire of God. Yang menarik bagi saya, Pak Franky mengulang-ulangi itu ibadah solo. What interesting is Pastor Frankie said about the private worship. Biasanya kita mendengar solo itu adalah bicara tentang orang menyanyi solo. When we hear the word solo, maybe we think about someone who sings solo. Tapi sekarang kita bukan mendengar orang menyanyi solo, tapi ibadah solo, menyembah solo. But it's about the solo worship or private worship. Ini bicara tentang pribadi, keintiman kita secara pribadi dengan Tuhan. It's about our intimacy with God Himself. Ketika mezbah kita dirikan, When we build the altar dan semuanya yang Tuhan tentukan itu kita lakukan aturannya, and we obey the Lord, ternyata mezbah itu akan dibakar oleh Tuhan sendiri. and God Himself, He will burn the altar. Kalau benar penjelasan tadi Pak Franky Rewa, tidak menunggu banyak orang. We don't have to wait for many people. Solo dalam penyembahan. Just solo or only you. Solo dalam pujian kepada Tuhan. Solo in our worship toward the Lord. Solo dalam membangun mezbah itu sendiri. Solo when we build the altar. Tuhan bisa ada di sana. God is there. Roh Kudus ada di sana. The Holy Spirit is there. Roh Kudus ada di sana. Yesus ada di sana. Jesus is there. Wah, luar biasa. Amen. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. So let's give God praise. Hallelujah. Egin bisa baca siapa-siapa bersama dengan kita malam hari ini? So there are, okay. Maybe Dari Windy, saya berkata Windy, pelayanan yang menyala akan membakar dosa-dosa dalam hidup manusia. Wendy says the ministry that is burning will burn
the sins. Api harus dinyalakan dalam gereja, itu kata Windy. The fire has to keep on burning in the church. Thank you Windy. Thank you, Windy. Lalu ada dari Ibu Meske Manginsela, glory, haleluya, amin, puji Tuhan. Glory, hallelujah, amen. Praise the Lord. Ada Elvis Renunu berkata, dahsyat. Amazing. Julianus Mamura, amin, haleluya. Amen, hallelujah. Ina Mamahit, haleluya. Hallelujah. Lalu ada Elroy Jelly, amin, haleluya. Amen, hallelujah. Nelson Titi, amin. Amen. Yulin Trisetape, amin. Amen. Darwin Unsuno berkata amin. Amen. Wah, kata amin kita di studio, kita beri tepuk tangan dong. So Haleluya. let's give God praise. Amen. Wah, saking semangat kita karena api sedang membara malam hari ini. Amen. The fire is burning Saat ini tonight. Gorontalo dari seluruh desa mengalami hujan. Tonight, there are rain in Gorontalo. Artinya dari sisi fisik kita, luar kita itu kita merasa dingin. So physically we can feel cold. Tapi ada api Roh Kudus But there's a fire of the Holy yang Spirit membakar kita. that burns us. Kita bukan sekedar bicara tentang api yang menghangatkan. We're not talking about the fire that gives us warmth, Kita bukan bicara tentang api secara teori. not the kind of fire in theory. Tapi mendengar penjelasan Pak Pendeta Franky tadi, But when we listen to the explanation, api itu harus kita nikmati. we have to experience that fire. Api itu harus Amen. engkau nikmati. That kind of fire you have to Haleluya, experience. haleluya. Hallelujah. Api itu akan mengubah semua keadaan. Amen. The fire will change everything. Keadaan susah diubah menjadi keadaan yang senang. Something that is bad, it can turn into happiness. Haleluya. Mari yang percaya, sama-sama kita nyanyikan. If you believe, let's sing this song Tuhan together. selalu menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menegakkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang tahu pujian dari awal, mari sama-sama katakan. Let's sing this song from the Musim beginning. akan selalu Silakan lagi. Kasih Tuhan tetap abadi, Amin, haleluya. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ya, haleluya. ku yakin Tuhan memberkati. Yes. Haleluya, haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Haleluya. Poin yang pertama, api di padang gurun. The first point is the fire in the wilderness. Yang kedua, api di tabernakel Musa. The second one, fire in the tabernacle of Moses. Yang ketiga, api di Gunung Karmel. The third one, the fire in the Mount of Dan Carmel. yang keempat kita akan mendengar And we will listen to the fourth one, api yang ada di loteng Yerusalem. the fire in the upper room. Kita dengar penjelasan pendeta Frankie Rewa. Let's listen to the explanation. Ini yang terakhir, api di kamar loteng Yerusalem. Semua menyembah, semua tundukkan kepala, semua taruh tangan di hati dia. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang bertebaran, yang bertebaran. Haleluya. Dan hingga pada mereka masing-masing. 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 Hingga padamu masing-masing. Hingga pada istrimu juga. Hingga pada anakmu. Hingga pada suamimu. Hingga pada papa mamamu. Hingga pada semua cucu-cucumu. Api kemuliaan Tuhan, api Roh Kudus hingga padamu. Respon dengan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hingga padamu. Apakah engkau merasakan Roh Kudus hingga padamu? Apakah engkau merasakan Roh Kudus hingga padamu? Roh Kudus dalam bentuk tiang api menuntun orang Israel 40 tahun lamanya. Roh Kudus secara ajaib ada di dalam kemah suci, kemah sembahyang, tidak beranjak dari situ. Api Tuhan tetap ada di siang dan malam selama 40 tahun. Api Tuhan telah turun membakar korban persembahan dari Elia. Api Tuhan sekarang hingga padamu masing-masing. Mari lebih lagi engkau angkat suaramu. Haleluya, respon kehadiran Roh Kudus, respon kehadiran Roh Kudus. Api Tuhan dan angin Tuhan ada di sini hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari, mari, mari. Semua bikin Roh Kudus senang, bikin Roh Kudus bahagia. Dengan respon luar biasa kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Engkau yang ada di sana, yang sedang mengikuti tayangan ini, engkau taruh tanganmu di hatimu, nikmati hubunganmu dengan Tuhan. Kuasa Tuhan meliputi ruang dengarmu, haleluya. Kuasa Tuhan meliputi telingamu, haleluya. Menjamah kita semua. Api Tuhan ada di atas kepala kita. Dan angin Tuhan berhembus makin kuat di antara kita. Haleluya. Sekarang angkat dua tanganmu ke atas. Angkat dua tanganmu ke atas. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan turunkan. Angkat. Haleluya, haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada sebagai penolong. Roh Kudus ada sebagai penghibur. Roh Kudus ada sebagai pemberi pengurapan. Roh Kudus ada untuk menuntun dan menjaga kita. Roh Kudus ada untuk menguatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka mulai berkata dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya Roh Kudus, lihatlah tangan-tangan yang diangkat ke atas. Itulah tangan-tangan yang rindu, mulutnya ada bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Haleluya. Angkat lebih tinggi lagi tanganmu. 1 menit lagi. Haleluya, 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 haleluya.
Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, Roh Kudus menaruh di lidah kita perkataan-perkataan ajaib, bahasa-bahasa yang ajaib. Roh Kudus mencetak bahasa di dalam lidah kita, tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Angkat suaramu. Kemuliaan Tuhan sedang turun atasmu. Tolong. Orang Pantekosta itu harus ada Roh Kudus, harus ada jamahan Roh Kudus, harus dihiburkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus, harus diurapi oleh Roh Kudus. Api Tuhan sedang menyala di tengah-tengah kita. Glory, jangan diam, haleluya. Kekuatan Tuhan sedang dilimpahkan pada kita. Bersama Roh Kudus kita tidak perlu khawatir dan takut. Bersama Roh Kudus kita dijaga dan terpelihara. Bersama Roh Kudus kita dikuatkan dan diberi pengurapan. Haleluya. Sekarang tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dilimpahkan, Roh Kudus dilimpahkan, Roh Kudus dituangkan, Roh Kudus dituangkan, Roh Kudus menyala di atas kepala kita. Roh Kudus berkobar-kobar, api Tuhan. Haleluya, api Tuhan menyala makin besar, api Tuhan menyala makin besar. Seorang ibu penuh Roh Kudus, seorang bapak penuh Roh Kudus, anak muda penuh Roh Kudus, anak-anak penuh Roh Kudus. Api Tuhan menyala, haleluya, haleluya. Api Tuhan terus menyala. Akhirnya semua kita penuh dengan Roh Kudus. Terus. Roh Kudus belum selesai dengan kita pada siang hari. Roh Kudus belum selesai dengan kita pada siang hari. Haleluya, haleluya. Masih ada yang belum diam, masih ada yang diam. Terus memuji Tuhan. Masih ada yang belum diurapi, terus menghormati Roh Kudus. Masih ada yang penuh dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Terus. Pengerja, pastikan api Tuhan meliputimu. Pengerja, pastikan kemuliaan Tuhan meliputimu. Tua-tua sidang dan majelis gereja, pastikanlah Roh Kudus menuntun engkau dalam pelayanan. Pemimpin wadah, haleluya, Roh Kudus ada atas kita. Haleluya. Terus. Siang ini Roh Kudus belum selesai dengan kita. Izinkan dia berkarya, izinkan dia membakar, izinkan dia berbicara langsung ke hati kita, ke dalam perkumpulan kita. Buka suaramu. Tuntaskan ya Roh Kudus, tuntaskan ya Roh Kudus. Bakar habis Roh Suci, haleluya. Wow, kita hanya bisa berkata wow. We can only say wow. Bapak Ibu Saudara-saudara, All the viewers, kita perlu renungkan sejenak beberapa saat we have to meditate betapa pentingnya Roh Kudus di akhir zaman. how important is the Holy Spirit. Tantangan kita lebih besar lagi di hari-hari akan datang. We have bigger challenges. Gereja Tuhan, kita jangan sampai dingin atau suam-suam di hadapan Tuhan. The Church of God don't let us to be lukewarm or cold. Tapi kita minta api itu terus ada menguasai kehidupan kita. But we have to ask for the fire of God to fill us. Api Tuhan menguasai secara pribadi. The fire of God will fill us. Api Tuhan menguasai dalam keluarga kita. The fire of God will reign in our family. Api Tuhan menguasai dalam kita berjemaat atau beribadah. The fire of God will reign in us. Api Tuhan akan menguasai pelayanan kita. The fire of God will reign over our ministry. Dan api itu terus akan menyertai kehidupan kita.
and the fire of God will always be with us. Maka akan terjadi kebangkitan yang luar biasa. So there will be a great revival. Kalau api Tuhan menguasai pelayanan atau gereja-gereja di air Saman, If the fire of God reigns over the church, api itu akan membakar setiap pelayanan kita. the fire will burn our ministry. Api itu yang memberikan semangat dalam pelayanan kita. The fire that will give a new spirit. Maka gereja Tuhan akan terus bertahan sampai dia datang pada kali yang kedua. So the church of God will keep strong until Jesus comes back. Mari terus bangun mezbah secara pribadi. And so let's build the private altar. Bangun mezbah secara bersama-sama. Let's build the altar together. Sekali lagi saya mau berkata, kita bicara tentang api Tuhan bukan sekedar teori dalam gereja Tuhan. So the fire of God is not just only a theory, Tapi kita bicara api itu harus engkau nikmati saat ini. but you have to experience that kind of fire right now. Api Tuhan harus keluargamu nikmati akhir-akhir ini. Your family has to experience the fire of God. Sekalipun kita hanya dalam siaran malam hari ini, Egin, Even though we're just airing tonight, tetapi kita harus minta kepada Tuhan. but we have to ask the Lord. Setiap tutur kata kita, So every words we say, setiap pujian yang keluar dari studio ini, every praises that comes up from the studio, ada api di sana. there will be fire over there. Ada api di sana. There will be fire over there. Ada api di rumah-rumah saudara. There will be fire in your house. Ada api di hati saudara malam hari ini. Fire in your heart. Wow, haleluya, haleluya. Amen. Ada satu pujian lama. There's an old song. Oh Tuhan, kirim roh api. Tuhan, kirim roh api. Tuhan, kirim roh api. Kirimlah sekarang ini. Mari sama-sama. Let's sing together. Tuhan, kirim roh api. Tuhan. Meita Kando berkata, puji Tuhan. Praise the Lord. Maria Kamponang berkata, amin, puji Tuhan. Amen. Praise the Lord. Vanda, amin. Amen. Julianus Mamura, haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Wah, saya mau tanya dulu, Fael sendiri mendengar penjelasan tentang api Roh Kudus itu gimana perasaan Fael? Merasakan hadirat Tuhan. Coba bisa buka dikit maskernya, Fael. Haleluya. Gimana tentang api Tuhan? Bisa merasakan hadirat Tuhan. Ini filenya udah rasakan hadirat Tuhan, dia sambil nangis, saudara-saudara. Wah, kita beri tepuk tangan atas hadirat Tuhan ada di sini. Amen. Presya sendiri gimana Presya? Coba silakan Egin kasih mic ke dia. Kita bicara tentang api Tuhan, apa yang Presya rasa pada malam hari ini? Karena seperti saya katakan tadi, kita bicara api Tuhan bukan sekedar teori. Tapi ketika kita mendengar penjelasan pendeta Franky tadi, apa yang Presya rasakan tentang api Tuhan itu sendiri? Silakan Presya. Silakan. Apa yang ada di hatimu malam hari ini? Merasakan hadirat Tuhan, Terus, api yang menghangatkan Yes. di sini. Dan sekarang apa yang ada di hatimu? Engkau rasa tentang api Tuhan itu sendiri? Dia sedang menjamah engkau atau gimana? Ya, Hah? Bisa keras lagi?
Oke, bisa? Artinya engkau merasakan hadirat Tuhan benar-benar ada di sini. Merasakan hadirat Tuhan di sini. File bisa nambah file? Bisa coba. Pegang mic. Apa yang file rasakan malam hari ini? Merasa diberkati dan merasakan api Tuhan berada di tempat ini. Wah, haleluya. File, rindu enggak terus gereja Tuhan benar-benar harus mengalir dengan api Roh Kudus? Rindu. Rindu ya. Harapan File untuk gereja GPDI ke depan seperti apa File? Bisa diberkati Tuhan. Bisa terus maju. Satu lagi, bisa Tetap dipenuhi hati Tuhan. Itulah anak-anak kita, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Presa berkata dia merasa bahwa hadirat Tuhan ada di sini. So Presa said she feels the fire of God in this place. Dan File berkata dia merindukan api Tuhan ada terus dalam gereja Tuhan. And Wah. Philo said he longs for the fire of God to always burning in the church of God. Ada lagi yang baru bergabung dengan kita malam hari ini. Ada Abed Ngeluku dari Tentena Sekolah Alkitab. Dia berkata api Kristus. Fire of Christ. Ada Arthur Gustav Lengkong. Amin, haleluya. Amen, hallelujah. Pendeta, Bapak Heri Troliu sedang bersama dengan kita. Lalu ada Foni Paat, Tuhan kirim roh api. Amin, haleluya. God sends the fire. Amen, hallelujah. Astrid Gagansa sedang bersama dengan kita. Amen. Tidak ada hal yang lain kita rindu akhir-akhir ini. There's no such thing that we long. Supaya pelayanan kita tetap eksis di hari-hari akan datang. So our ministry will always present. Kita minta api Tuhan We ask for the fire of God terus akan mengalir. to keep on flowing Membakar semangat kita. and burn our spirit. Dan itu kerinduan kita bersama malam hari ini. And that is our longing together. Haleluya. Mari sama-sama kita Haleluya. terus nyanyikan pujian tadi. Api Kristus sudah menyala. Let's keep on singing the song. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Saudaraku, Brothers and sisters, dengar terangannya pujian ini, with this song, kita percaya we believe setelah kita mendengar dan melihat siaran malam hari ini, after we listen to the ada sesuatu explanation, yang baru yang kita rindukan. there's something new that we long for. Ada sesuatu yang baru yang akan kita kerjakan. There's something new that we will do. Dan kita akan berdoa malam hari ini And we're gonna pray tonight kepada Bapak Ibu to those of you, yang mungkin akhir-akhir ini merasa dingin dalam pengiringan atau pelayanan kepada Tuhan. maybe you're feeling cold in your walk with the Lord. Engkau merasa dingin untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Or maybe you're feeling called to do something to the Lord. Kita mau berdoa malam hari ini. We want to pray tonight. Bapa dalam sorga, Father in heaven, hangatkanlah kembali hati kami please warm our hearts dalam pengiringan kami kepada Engkau, in our walk with you, Lord. dalam pelayanan kami kepada Engkau. In our ministry, Kami mau berjalan dengan kegerakan Roh Kudus. we want to walk in the move of the Holy Spirit. Kami mau bergerak maju bersama dengan api Kristus itu. We want to go forward with your fire, O Api God. yang sudah ada di padang gurun. The fire in the wilderness, Api yang ada di tabernakel Musa. the fire in the tabernacle, Api yang ada di Gunung Karmel. the fire in the Mount of Dan Carmel, api yang ada di loteng and the Yerusalem. fire in the upper room. Kami rindu api itu, api yang sama. We long for the same fire Akan menguasai kehidupan to kami. reign over us. Kalau ada jemaat yang bersama dengan kami malam hari ini. If there are
people were watching tonight. Api itu akan menyembuhkan engkau. The fire will heal you. Api itu akan kembali memberikan semangat baru dalam kehidupanmu. The fire will give you new spirit. Api itu akan memberkati engkau. The fire will bless you. Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus. Jika ada dosa-dosa, And if there are sins, api itu akan menyucikan dosa kita. the fire will sanctify us. Api itu akan membakar kehidupan The kita. fire will burn our lives. Dan akhirnya kita layak untuk menghadap Tuhan. And we are worthy to face the Kita Lord. layak untuk menghadap Bapa. We are worthy to come before the Father. Dan belas kasihan Bapa And your compassion, God, akan nyata dalam kehidupan kita. will be over us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami sudah berdoa We prayed dalam nama Tuhan Yesus in Kristus. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Saya Samuel Pangalo Pastor Samuel Pangalo and also me dan again. ada Rafael, anak Rafael, Rafael ada Presya di sana, and also Presa ada kru kita Stefania, and also Stefania as our crew. menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. We want to give thanks to all of you. Kita akan jumpa pada besok malam We'll see you again tomorrow dalam acara yang sama, Nada dan Sabda, with the same program Nada dan Sabda. edisi Kamis Thursday, 17 Februari 2022. 17th of February Ten- 2022 Tentunya pada jam yang sama 19.30 waktu Indonesia bagian tengah. with the same time. Sampai jumpa. Goodbye. Tuhan Yesus memberkati.